Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai diungkap. Usai penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Dugaan korupsi pengadaan sistem pengelolaan pusat data nasional sementara ini merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai selidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah... tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada... Nah, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Ya. Dalam kasus ini, meski telah menghabiskan anggaran mencapai hampir 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, penyidik lakukan penggeledahan di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Bogor. Dalam penggeledahan ini, penyidik sita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan dolar dan rupiah, mobil, bangunan, hingga barang bukti elektronik lain. Dalam dugaan kasus korupsi ini, Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Pada pelaksanaannya, Kominfo diduga melakukan pengkondisian pemenangan kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, yakni PT AL. Diduga akibat pengkondisian ini, Kominfo tidak memasukkan pertimbangan kelayakan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai syarat penawaran. Hal inilah yang diduga menjadi sebab dari serangan ransomware pada 2024 lalu. Serangan ini akibatkan sejumlah layanan tidak layak pakai hingga bocornya data diri penduduk Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2024, masyarakat Indonesia direpotkan dengan serangan ransomware yang menghambat sejumlah layanan. Sedikitnya 210 instansi terdampak dan gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, proses pengajuan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga terpaksa tertunda akibat gangguan server PDN. Ratusan warga yang sudah melakukan pengurusan paspor terpaksa kembali ke rumah lantaran paspor tak bisa dicetak. Tak hanya itu, gangguan PDN juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Selain layanan imigrasi, sejumlah sektor pelayanan publik lain yang terganggu diantaranya layanan IKTP, BPJS Kesehatan, sistem perpajakan, layanan keimigrasian, pendidikan, layanan perbankan, dan keuangan. Terkait masalah ini, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang 28 Juni 2024. Sayangnya, pada saat itu keduanya tak langsung menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas. Tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, maksudnya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak?
Nah, itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut bahwa belum dapat pelakunya, Pak. Ini kenapa sih, Pak, lama menangkap pelakunya? Pada Kamis 27 Juni 2024, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan dilakukan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik mengalami gangguan akibat serangan ransomware pada PDN. Hal itu disampaikan Mutia merespon penjelasan Kepala BSSN Hinsa Siburian yang menyebut tidak adanya data cadangan merupakan masalah tata kelola di PDN. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyebut Kominfo harus segera mencari solusi atas gangguan pada PDN agar tak berimbas lebih luas pada pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sukamta dalam diskusi polemik Trijaya dengan tema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor. Bahwa pasti penanggung jawabnya itu adalah Kominfo karena dia sebagai pengelola data. Dua pihak swasta itu hanya menyediakan berangkas, menyediakan hardware-nya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum mengaku tak terkejut dengan adanya gangguan pada PDN. Menurutnya, pemerintah memang kurang serius dalam mengelola data negara. Karena ya ini tuh pasti akan terjadi gitu ya, cepat atau lambat gitu ya, ketika pengelolaannya memang tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah. Nenden juga meminta Kominfo, BSSN, dan pihak-pihak terkait untuk segera mencari solusi konkret dan berupaya melakukan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang lagi ke depannya. Saat ini kan memang kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan selanjutnya ke depan gitu untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi gitu, agar publik sekali lagi tidak dirugikan. Gangguan server PDN pada 2024 lalu membuat geger satu Indonesia hingga disebut sebagai bencana nasional. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia.